Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nanda di Kresna Gadget. Ini suaranya langsung ya, ngomong-ngomong teman-teman, dari smartphone Samsung Galaxy S21 Ultra. Mohon maaf kepada teman-teman semua yang mungkin nungguin konten dari Kresna Gadget ya, karena memang kondisi saya lagi kena sakit ya, batuk pilek, jadi nggak sempat lagi untuk ngonten. Ini baru mengonten, kita akan bahas seluruh fitur yang ada di Samsung Galaxy S21 Ultra dari segi kameranya. Untuk itu, ayo kita bumper dulu. Samsung Galaxy S21 Ultra ini sudah saya gunakan kurang lebih 5 bulan ini ya teman-teman ya. Dan sebagian besar konten di Kresna Gadget itu di-tag dan juga diedit menggunakan smartphone ini, yakni Samsung Galaxy S21 Ultra. Secara kualitas menurut saya udah bagus banget ya kameranya, dan juga berfungsi banyak banget, baik untuk ngambil foto ataupun video. Ya, mantap juga lah untuk saya selaku kreator pemula lah teman-teman ya. Berbicara tentang spesifikasi kamera yang dimiliki oleh Samsung S21 Ultra ini sebenarnya udah tergolong mumpuni ya teman-teman ya, baik di kamera depan ataupun kamera belakangnya. Adapun keunggulan-keunggulannya ada banyak banget ya teman-teman ya, baik itu dari hardware maupun software, dan juga fitur-fiturnya juga melimpah ya teman-teman ya, untuk menghasilkan jepretan foto dan video tentunya yang berkualitas tinggi. Samsung S21 Ultra ini menggunakan modul quad kamera atau kamera berjumlah 4 buah pada bagian belakangnya, dan beresolusi serta konfigurasi yang berbeda-beda untuk setiap modul kameranya. Sementara untuk bagian depannya, smartphone ini dibekali dengan sebuah kamera selfie beresolusi tinggi yakni 40 megapiksel. Jadi makin mantap juga kalau teman-teman mau ngevlog ataupun foto selfie. Pada bagian belakangnya, Samsung S21 Ultra ini dibekali kamera beresolusi 108 megapiksel dengan focal length yang cukup lebar, yaitu 35 mm. Atau dengan kata lain, kamera utama ini merupakan kamera wide yang dapat menangkap objek dengan sudut pandang yang lebih luas. Sementara kamera ultra wide-nya beresolusi 12 megapiksel. Kamera selanjutnya ada 3 kali optical zoom 10 megapiksel dan kamera 10 kali optical zoom 10 megapiksel. Dari besaran lensa yang digunakan dan software yang ada di Samsung Galaxy S21 Ultra ini mampu menghasilkan jepretan foto terbaik dan juga berkualitas yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam tanda kutip lain ya teman-teman ya, kita bisa ngedit hasil jepretan daripada foto yang kita ambil, mau dicerahkan kontrasnya, mau juga diredupkan kontrasnya, ataupun mau dirubah sesuai dengan kebutuhan dan juga keinginan kita. Selanjutnya, mari kita cek fitur apa aja yang ada di kamera Samsung S21 Ultra ya teman-teman ya. Yang pertama, kita bisa pilih ukuran lensanya ya teman-teman ya, 1 kali zoom, 2 kali zoom, 3 kali zoom di menu potret ya, atau di mode potretnya. Dan ini juga kita bisa pilih ya efeknya seperti apa, mau blur, kemudian juga blurnya itu bisa ada intensitasnya ya, bisa teman-teman ukur mau blurnya itu dalam banget ataupun enggak ya, high ataupun low seperti itu ya, dari 1 skalanya sampai dengan 5. Efek blurnya itu bisa teman-teman tentuin sendiri. Kemudian fokus, ada juga HK, chroma, kemudian juga ini fitur seru-seruan ya teman-teman ya, dan mungkin di beberapa smartphone nggak ada ya teman-teman, dan kita bisa pilih backgroundnya. Kemudian juga di situ kita bisa pilih juga tetap resolusinya 1 kali ataupun 2 kali ataupun 3 kali ya teman-teman. Nanti sampelnya juga ada di galerinya, nanti saya tampilkan juga. Jadi kita bisa pilih backgroundnya. Di mode potret ini banyak banget yang kita bisa kreasiin tergantung keinginan kita, dan juga ada color point yang tentunya cuman ada warnanya di objek itu doang ya, yang lainnya backgroundnya akan hitam putih seperti itu teman-teman. Dan semuanya kita bisa ukur intensitasnya tergantung kebutuhan kita masing-masing. Dan kemudian ini baru satu ya teman-teman ya, baru mode potret. Selanjutnya ada mode foto ya teman-teman ya, ada mode foto. Mode foto itu kita juga bisa pilih besaran lensanya ya teman-teman ya. Ada yang ultra wide, wide, kemudian juga 3 kali zoom, kemudian 10 kali optical zoom ya teman-teman ya. Dan bahkan bisa sampai dengan 100 kali zoom ya. Tapi untuk apa ya teman-teman yang mau ngeliatin kutu ya. Sorry ya, ini Bro Ridwan. Ini adalah rekanan saya, teman saya yang udah mau jadi simpatisan untuk bantuin dalam proses record video ini ya teman-teman.
Ini tadi di mode foto ya teman-teman ya, kita bisa atur semua besaran framenya juga, mau full, mau 1:1 ataupun 16:9 untuk kebutuhan konten YouTube dan lain sebagainya teman-teman ya. Ini di mode foto doang kita bisa pilih banyak banget gitu ya, belum di mode pro-nya nanti ya. Kemudian kita beralih ke video. Nah, video juga kita bisa alihkan lensanya ke lensa ultra wide, kemudian lensa normal, kemudian lensa 3 kali optical zoom dan juga 10 kali optical zoom ya teman-teman ya. Dan juga kita bisa tentukan resolusinya teman-teman yang mau pakai apa aja. Yang paling rendah ada HD 30 fps sampai dengan 8K 24 fps. Biasanya untuk standar ya untuk kebutuhan konten ya di YouTube itu biasanya kita pakai Full HD minimalnya 60 fps seperti itu teman-teman ya. Nanti sampel-sampel videonya saya nge-record, masing-masing resolusinya akan saya share ke teman-teman ya di bentuk videonya nanti, seperti itu ya teman-teman ya. Semua resolusi bisa digunakan dan juga bisa beralih dari ultra wide ke lensa normal dan juga bisa dialihkan lagi ke 3 kali zoom dan juga 10 kali zoom. Kalau masih di bawah ini ya teman-teman ya Full HD, tapi kalau udah 8K, nah ini nggak bisa diganti lagi. Hanya lensa normal yang bergerak dan juga framenya agak berantakan ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat tuh objeknya, getar-getarnya semuanya agak berantakan. Dan ya seperti itu teman-teman ya, nggak stabil. Untuk apa kita kalau ngerekam video tapi shaky gini ya, nggak natural, kemudian juga nggak smooth. Ini untuk apa juga gitu, nggak bagus ya teman-teman ya. Dan kemudian mode selanjutnya mode video teman-teman ya. Mode video kalau kita aktifkan super steady itu ada lambang tangannya. Nah, itu teman-teman bisa aktifkan tapi hanya start di Full HD. Seperti itu teman-teman ya. Dan kemudian kita lanjut lagi ke selanjutnya ya. Fitur selanjutnya ada mode pro, mode profesional ya teman-teman. Foto profesional kita bisa mengatur lagi-lagi lensanya ultra wide, kemudian juga wide, telefoto, dan juga 10 kali optical zoom ya teman-teman ya. Dan kita juga kalau mode pro ini bisa ngatur white balance, kemudian fokus otomatisnya dan lain sebagainya teman-teman ya. Kalau teman-teman ada yang paham ngatur secara manual, tolong ajarin ya supaya Kresna Gadget makin bagus lagi nih kalau ngetek sebuah video. Dan banyak banget yang kita bisa atur ya teman-teman ya. ISO-nya kita bisa atur, kemudian mikrofonnya juga kita bisa atur, mau omni, kemudian mau front, mau rear, kita bisa atur hasil suara yang dihasilkan ya, mau dari depan ataupun bisa menangkap semua suara yang ada di sekitar kita. Itu juga bisa ada pengaturannya di fitur daripada kamera Samsung Galaxy S21 Ultra ini. Kemudian ada juga fitur yang namanya single take teman-teman ya. Jadi single take ini membutuhkan waktu kurang lebih 5 detik ya untuk mengambil jumlah foto dan video dalam satu kali tangkapan kamera ya. Satu kali jepretan itu dia bisa ngambil foto ataupun video dari dengan jumlah yang banyak ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita ada momen penting gitu, kita nggak mau repot foto berulang kali, udah kita pakai single take aja, jadi videonya dapat, fotonya juga dapat teman-teman ya. Nah di sini salah satu kelemahannya teman-teman ya di Samsung S21 Ultra ini, ketika kita udah nge-record agak lama, maka ada yang namanya panas yang berlebih di handphonenya. Jadi otomatis kadang-kadang dia nge-lockout sendiri nih si handphonenya. Di fitur selanjutnya sebenarnya banyak ya teman-teman ya. Single take masih ada, dia foto makanan juga masih bisa. Kemudian night mode ini, mode night mode ini kalau siang ya nggak berpengaruh ya teman-teman ya. Harusnya kalau malam hari baru kelihatan. Nah ini ada warningnya, sudah peringatan bahwa handphone kita terlalu panas untuk digunakan. Dan ini resolusi Ultra HD 30 fps. Kalau saya sembari jalan santai aja ya. Gimana? Kelihatan getar-getar nggak nanti di smartphone-nya? Agak backlight ya. Kalau di smartphone sih relatif stabil ya teman-teman ya. Sekarang ini menggunakan resolusi Ultra HD 60 fps ya. Rapi sih, nggak gerak-gerak, nggak getar-getar. Tapi nanti kita lihat pemrosesan di smartphone-nya seperti apa ya teman-teman. Dan ini resolusi Full HD 60 fps. Ini pun masih kita bisa ganti ke ultra wide, lensa normal, 3 kali zoom, 10 kali zoom. Nah teman-teman bisa lihat tuh,
kelihatan dari jarak sejauh ini, mungkin hampir sekitar 400 meter ya, mobil itu sangat jelas kelihatannya. Nah, dan ini resolusi Ultra HD 30 fps. Ini di resolusi ini kita masih bisa mengganti megapikselnya ya, dari mulai ultra wide, normal, 3 kali optical zoom, kemudian 10 kali. Masih oke ya teman-teman ya, 10 kalinya. Kita balikan lagi. Terakhir, kita sampai juga di kesimpulan teman-teman ya. Banyak banget keunggulan daripada kamera Samsung Galaxy S21 Ultra ini. Yang pertama, hasil foto dan videonya, kualitasnya, resolusinya juga masih sangat bagus ya teman-teman ya. Yang kedua, performanya juga masih sangat bagus dalam beberapa kondisi, baik itu penuh cahaya ataupun minim cahaya. Dan yang ketiga teman-teman ya, memiliki fitur zoom yang sangat besar ya teman-teman ya, sampai dengan 100 kali zoom. Ya kita nggak banyak lah gunain mode ini, tetapi setidaknya sudah ada lah di smartphone-nya. Walaupun kata orang-orang ya cuman gimmick doang gitu ya. Gak apa-apa, yang penting kita udah punya fitur itu ketika kita mau gunain si smartphone ini untuk 100 kali zoom. Kemudian fitur selanjutnya yakni fitur portrait dengan hasil foto bokeh yang sangat bagus teman-teman. Dan juga jangan lupa keunggulan yang lainnya, kamera selfie-nya beresolusi 40 megapiksel yang sangat proper banget untuk kita ngevlog ataupun foto selfie yang bagus. Namun teman-teman ya, ada juga beberapa kekurangannya tetap ya teman-teman ya. Kekurangannya kalau menurut saya yang pertama, ini di luar daripada kamera yang teman-teman ya, tapi dari performa si smartphone ini dalam mengambil foto ataupun video. Seperti yang saya sebutkan tadi ya di depan, bahwa perangkat ini gampang banget panas teman-teman. Nggak tahu kenapa nih, apa karena prosesornya, apa karena memang pemrosesannya seperti apa, saya juga nggak tahu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ada yang tahu, tolong komen di kolom komentar ya teman-teman ya. Karena ketika kita ngetek sebuah foto ataupun video, kita gunakan kamera yang secara masif lebih daripada 30 menit, otomatis dia akan kena panas ya teman-teman ya di modul kameranya, dan juga otomatis nge-lock out daripada si aplikasi kamera itu sendiri teman-teman. Itu kekurangannya kalau menurut saya. Dan yang kedua ya, fitur zoom yang 100 kali tadi itu masih sama aja kayak gimmick teman-teman ya. Karena siapa sih sekarang yang menggunakan 100 kali zoom untuk ngeliat apa, ayo. Kan nggak banyak juga kita membutuhkan zoom yang sejauh itu. Itu dia teman-teman tadi ya review daripada fitur kamera Samsung Galaxy S21 Ultra. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menonton sampai dengan menit-menit akhir, nggak skip-skip, kemudian juga tetap menantikan video-video selanjutnya dari Kresna Gadget. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan juga kemurahan rezeki ya teman-teman ya. Jangan lupa like, share, dan komen, dan juga tekan tombol subscribe-nya supaya nggak ketinggalan video-video menarik dari Kresna Gadget. See you next time and bye-bye.